Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini masih kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada sore hari ini ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo, kemudian Sekretaris Dinas Kesehatan Kota, Dr. Putu Agustin, dan yang setia selalu adalah yang kita banggakan, juru bicara kita, Dr. Al Ghazali. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh media wartawan yang bersama kita pada sore hari ini. Begitu juga kepada kru Kominfo yang senantiasa berusaha menyiarkan berita-berita terupdate untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan berita-berita ini bisa menenangkan, bukan menambah stres daripada atau menambah panik dari masyarakat. Untuk kesempatan pertama, sebagaimana biasa, kita akan dengarkan perkembangan situasi yang terjadi di perbatasan Kota Kendari, akan dirilis secara langsung dan akan disampaikan oleh Bapak Kominfo. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan info live secara langsung ke beberapa perbatasan yang sementara hari ini dijaga. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk hari ini kami akan laporkan yang pertama adalah perbatasan Ranometo. Di sana ada Pak Kapolsek Ranometo, yaitu Ibtu Junaidi. Ya, mungkin bisa dilaporkan Pak Kapolsek bagaimana kondisi keadaan perbatasan di Ranometo. Silakan Pak Kapolsek. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Tetap semangat Pak. Jadi kami dari tim batas kota Kendari, yaitu di batas Baruga Ranometo. Saya sebagai Kapolsek Ranometo menginformasikan bahwa kegiatan hari ini sepanjang hari dari pagi dari jam 8 sampai dengan saat ini jam 5, situasi masih kondusif. Kami dengan berbagai elemen pemerintah, diantaranya ada Koramil dan Ramil beserta anggota, ada dari Dishub Kota Kendari, ada dari Pol PP, ada dari Puskesmas, dari Polsek juga kami ada. Kami menginformasikan bahwa hingga saat ini jumlah pengendara yang melintas di batas kota sebanyak 558 untuk roda 4 dan roda 6. Kemudian untuk roda 2 sendiri sebanyak 663 unit. Kemudian jumlah orang yang melintas, baik itu yang masuk maupun keluar, sebanyak 1.711 orang. Kemudian dari pemantauan suhu, rata-rata suhu 36 derajat Celcius. Untuk itu kami laporkan dari sini. Demikian, terima kasih Bapak. Halo. Iya, baik, terima kasih informasinya Pak Kapolsek, Pak Ibtu Junaidi yang berada di perbatasan Lepo-Lepo, dan senantiasa jaga kondisi Pak. Mohon disampaikan rekan-rekan di sana karena ini kayaknya lagi musim hujan, jadi mungkin senantiasa dijaga kesehatannya, hindari dari hujan. Demikian Pak Junaidi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam. Ya,
untuk info di perbatasan, rupanya di perbatasan lain ini ada kendala sehingga kami tidak bisa melaporkan informasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kota Kendari, kami akan menyampaikan data posisi kas maupun laporan, baik itu penerimaan barang maupun penyaluran bagi masyarakat Kota Kendari. Untuk posisi penerimaan dari tanggal 1 sampai tanggal 23 April, total penerimaan senilai 2.048.800.333 rupiah. Sedangkan pengeluaran adalah senilai 2.044.982.947 rupiah, sehingga total saldo kas per tanggal 23 April 2020 adalah sebesar 817.386. Untuk bantuan masyarakat dalam bentuk barang yang perlu kami laporkan, untuk bentuk barang berupa alat pelindung diri, jumlah yang sudah tersalurkan adalah sebesar 16.699. Alkes dan lain-lain yang sudah tersalurkan sebesar 420 barang. Jenis makanan dan obat-obatan yang sudah tersalurkan sebesar 2.837 barang. Paket sembako ini terdiri dari bahan-bahan suplemen termasuk dengan susu beruang, vitamin, terus masker sebanyak 18.798 barang. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengajak kepada kita sekalian bahwa marilah kita menyisihkan sebagai sebagian dari rezeki yang kita dapatkan dalam rangka penanganan dan penanggulangan kegiatan COVID-19 di wilayah Kota Kendari. Ya, rekening yang dapat kita salurkan yaitu pada rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0192 01 035 345 39. Ya. Sebagai bentuk kepedulian kita dalam rangka penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Kendari.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan semoga pula segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kendari, yang kami hormati teman dari BPKAD dan Inspektorat. Kemudian teman-teman dari Dinas Kominfo yang alhamdulillah sekarang ini sehat-sehat, yang selalu menyediakan kita berita untuk diupdate setiap harinya. Mudah-mudahan selalu semangat. Kami juga sampaikan kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu setia setiap harinya bersama dengan kami untuk selalu mengupdate berita tiap hari. Semoga sehat-sehat juga. Baik, langsung dari Media Center Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan COVID-19 Kota Kendari bersama saya, juru bicara Dr. Al-Ghazali, melaporkan dari Media Center Kota Kendari. Sebelum kami menyampaikan berita update pada pagi hari ini, sebagaimana himbauan Bapak Wali Kota Kendari, tak henti-hentinya kami menyampaikan kepada warga Kota Kendari untuk selalu mengikuti, melakukan, dan mengindahkan apa yang merupakan himbauan daripada Bapak Wali Kota untuk social dan physical distancing, di mana kita dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat keramaian dan tidak berkumpul lebih dari 20 orang atau menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 atau 1,5 meter untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kemudian, mari pula kita sama-sama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan sekitar kita, lingkungan diri kita, dan mari pula kita sama-sama untuk selalu menjaga imunitas kita dengan mengkonsumsi gizi seimbang dengan sering makan buah dan sayur yang tinggi serat tentunya. Kemudian jangan lupa istirahat teratur dan olahraga yang teratur pula. Kemudian kami sampaikan pula bahwa selayaknya menggunakan masker jika berada di luar rumah atau berada bersama dengan teman-teman melakukan aktivitas kita demi menghindari percakapan atau droplet air liur, percikan air liur yang kemungkinan bisa mengenai orang yang berada di sekitar kita, yang kira-kira dapat memberikan penyebaran virus corona kepada orang lain. Demikian yang kami sampaikan. Kemudian kami masuk kepada update data pada kesempatan hari ini, Rabu 23 April 2020, seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia, langsung dari Media Center. Kami ingin menyampaikan bahwa total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 133 orang. Selesai pemantauan ODP sebanyak 128 orang dan masih dalam proses ODP sebanyak 5 orang. Jumlah PDP hari ini berjumlah 26 orang dan telah dinyatakan sembuh atau selesai sebanyak 23 orang. Ada pengurangan PDP hari ini yakni 1 orang, sehingga total proses PDP sampai dengan saat ini berjumlah 3 orang. Jadi alhamdulillah untuk total yang masih ada yakni ODP sebanyak 5 orang dan PDP sebanyak 3 orang. Semoga seiring dengan berjalannya waktu PDP dan ODP mengalami pengurangan. Begitupun dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian
PDP yang telah selesai perawatan hari ini jenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun, wilayah Kendari Barat, pengawasan sejak tanggal 18 April sampai dengan 22 April, gejala medis, batuk, demam, sesak napas, dan riwayat perjalanan luar daerah, isolasi pengawasan Rumah Sakit Umum Kota Kendari, hasil pemeriksaan negatif COVID. Kemudian, tidak terdapat kasus baru, sehingga total konfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 23 orang. Kami ulangi bahwa tidak terdapat kasus baru untuk pasien yang terkonfirmasi positif, sehingga sampai saat ini jumlahnya masih tetap sama, yakni 23 orang. Kemudian meninggal sebanyak 2 orang, dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 4 orang. Sehingga total pasien positif yang masih atau dalam perawatan sebanyak 17 orang. Harapan kita untuk beberapa hari ke depan, semoga yang 17 orang ini yang dirawat di 3 rumah sakit yang berbeda, semoga mengalami pengurangan dan sembuh. Insya Allah. Dengan pengurangan ini berarti kita berangsur-angsur jumlah yang positif mengalami pengurangan, sehingga yang nantinya kita bisa benar-benar bekerja sesuai dengan protap yang kita lakukan, bahwa membatasi yang masuk, kemudian yang masuk ke daerah Kota Kendari dengan keluhan-keluhan yang kita sampaikan bahwa ada batuk, ada demam, kemudian ada sesak disertai dengan demam di atas 38 derajat Celcius, untuk benar-benar menyampaikan kepada pihak surveillance untuk di-tracking. Dengan demikian, jumlah yang tadinya sudah berkurang menjadi tidak ada sama sekali. Kami kembali ingin menyampaikan bahwa total pasien yang masih dalam perawatan, kami ulangi, berjumlah 17 orang. Demikian informasi perkembangan penanganan COVID-19 Kota Kendari yang kami laporkan dari Media Center Kota Kendari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman dari wartawan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin sharing, kami silakan. Ya, silakan Pak Hengki. Pak Hengki, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Al. Saya hanya ingin menyampaikan Pak, menanyakan kenapa Kota Kendari tidak menampilkan data OTG, dan kalau bisa dibantu Pak biar masyarakat juga lebih paham tentang OTG itu, sebenarnya apa OTG dan statusnya itu dia bagaimana Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi untuk sementara kami dari media belum menampilkan OTG. Perlu kita memahami bersama bahwa OTG ini sama dengan asymptomatic rare, jadi orang yang tanpa gejala. Nah, kalau ini kita sampaikan, kita mungkin akan membuat warga akan lebih ini lagi bahwa ternyata di situ ada OTG. Jadi untuk sementara, sesuai dengan yang kita perlihatkan bahwa PDP dan ODP itu sendiri, itu yang kita ingin perlihatkan. Secara psikologi bahwa melihat jumlah PDP dengan ODP sekarang yang mulai menurun, sehingga warga melihat bahwa kinerja kita dan peningkatan yang ada mulai menurun. Nah, kalau kita memperlihatkan OTG yang baru, maka gejala atau dampak psikologi yang diperlihatkan di masyarakat akan mungkin bisa saja membuat warga menjadi resah dan panik. Jadi untuk sementara seperti itu, kemudian sambil melihat perkembangan yang nantinya, kalau memang dimunculkan bisa saja untuk beberapa saat ke depan. Begitu Pak Hengki. Iya. Sampaikan bagaimana situasinya. Mudah-mudahan status corona bisa menurun secara cepat dan Kendari bebas dari corona. Maaf, mohon diulangi. Update di ini Pak, perbatasan. Tadi kan sudah disampaikan di perbatasan
Ranometo, barangkali yang di perbatasan yang di Powatu dengan yang di ada perbatasan yang ada lagi yang lainnya Pak, barangkali kami butuh juga informasinya Pak. Makasih. Ya, jadi sebenarnya semua gugus tugas yang turun untuk di setiap daerah itu selalu turun. Namun kami dari Media Center mengambil satu sampel sebagai memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID di Kota Kendari. Jadi pada dasarnya bahwa semua gugus tugas yang melakukan kerja setiap harinya, alhamdulillah. Bahkan kalau boleh kami sampaikan, yang ada di di perairan, yang ada di pelabuhan itu bahkan dini hari teman-teman yang turun sampai 3:30 dini hari, bahkan sampai jam 5 atau sampai jam 6 baru meninggalkan tempat. Jadi disesuaikan kedatangan kapal yang ada dari luar Kota Kendari. Begitu Pak Hengki. Iya, makasih. Mungkin masih ada teman yang lain? Udah pas. Saya mau nambahkan ya, tadi pertanyaan terkait OTG. Jadi memang OTG ini agak sulit, bukan sulit. Nanti untuk pendefinisiannya, karena kalau OTG ini sebenarnya harus didahului dengan pemeriksaan. Jadi kita harus melalui dengan pemeriksaan, sementara kapasitas kita untuk melakukan pemeriksaan itu terbatas. Jadi alat rapid kita juga terbatas. Jadi sebenarnya agak sulit kita menampilkan OTG ini karena bisa saja kita semua kategori OTG semua nih. Ya, Mas Hengki juga bisa OTG juga ini karena kan belum pernah tes kan. Nah, kecuali yang sudah pernah tes, baru kita tahu bahwa ini sebenarnya ada virus tapi tidak ada gejala. Tapi kalau kemudian kita hanya perkiraan, ini yang repot. Kalau ODP jelas definisinya bahwa orang yang dari wilayah pandemik. Nah, itu dinyatakan ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan yang sudah ada gejala. Tapi belum dites gitu. Begitu juga yang positif. Tapi kalau OTG ini memang agak susah definisinya karena harus didahului dengan pemeriksaan. Sementara kita belum bisa, fasilitas kita belum memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan massal. Jadi itu mungkin ya yang menjadi kendalanya kenapa kita tidak mencantumkan OTG. Karena nanti akan ada penafsiran yang bias. Misalnya kita mencantumkan angkanya rendah. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya kan, mungkin saja banyak karena kita tidak ngetes. Sebaliknya, kita nyatakan angkanya banyak, kita belum tes gitu. Jadi ini yang kemudian akan menjadi agak sulit untuk kita definisikan OTG ini. Karena boleh jadi kita semua yang ada di studio ini pun juga OTG juga ini. Kita nggak tahu. Ya, jadi gitu ya. Itu saya kira. Kemudian kalau ada sebelum saya tutup, ada. Oh ini dua-dua. Terima kasih Pak Wali, saya kira sudah jelas. Ya silakan. Bu Ningsi. Ningsi. Enggak kedengaran. Didekatkan mic-nya. Iya. Ya, terima kasih. Ini Pak Wali, saya mau konfirmasi terkait kan ini memasuki bulan puasa. Nah, kebanyakan masyarakat untuk menghabiskan waktu sekedar mungkin ngabuburit di Kota Kendari adalah kan tempat-tempat khusus seperti di Masjid Al-Alam, di KB. Nah, ini kan mereka berkerumun. Nah, adakah langkah yang dilakukan pemerintah Kota Kendari untuk meminimalisir kerumunan di tempat-tempat ngabuburit? Apakah akan diturunkan tim khusus? Kemudian yang kedua Pak, terkait pengusulan Wali Kota Kendari terkait PSSB. Nah Pak, sejauh ini sudah mendapat restu dari pemerintah pusat Pak untuk pengajuannya itu. Dan yang ketiga Pak, terkait untuk kan ini menjelang HUT Kota Kendari, apakah yang ada kegiatan khusus untuk yang dilakukan Kota Kendari untuk peringati HUT Kota Kendari Pak? Ini banyak sekali pertanyaannya nih. Terima kasih ya Mbak Ningsi. Yang pertama terkait dengan apa tadi itu? Ngabuburit.
Untuk tempat-tempat ngabuburit sudah kita tutup semua. Jadi Al-Alam sudah kita tutup, kemudian Kendari Beach juga kita tidak izinkan. Kemudian Tambat Labu juga udah kita tutup, Taman Kota sudah kita tutup. Jadi saya kira ngabuburitnya di rumah saja. Ngabuburitnya sambil lihat aja media center. Ya. Kan sambil nunggu berbuka puasa. Ya, kita berbagi informasi. Dan saya kira masih banyak cara lah untuk kemudian kita ngabuburit. Jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk generasi muda kita, ya, untuk kemudian tidak dulu melakukan ngabuburit, gitu ya. Apalagi yang sholat saja yang sudah ada tinjauan syariatnya kita minta untuk disesuaikan, apalagi yang tidak ada tuntunan syariatnya. Jadi saya kira ya, kita minta untuk disesuaikan semua ya. Saya kira begitu jelas ya. Kemudian terkait dengan ulang tahun Kota Kendari, ini juga sudah kita lakukan penyesuaian. Insya Allah kita akan lebih fokus pada penanganan ke masyarakat. Ya, tidak kita masih akan tinjau apakah nanti upacaranya juga via via online gitu. Nanti kita lihat sementara kita bahas ya. Tentu nanti akan ada penyesuaian, penyederhanaan. Yang sudah pasti mungkin tidak ada pameran, ya, kita tidak akan ada expo untuk ulang tahun kota kali ini. Kita nanti akan alihkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial untuk meringankan beban masyarakat kita. Saya kira itu yang sudah kita rapatkan bersama di pemerintah kota. Masih ada? Pak, terkait PSBB bagaimana ya? PSBB. Usulan yang kemarin Pak, ya PSBB. Ya, terkait PSBB kita sudah ajukan, tetapi kita belum mendapat kabar baik dari pemerintah provinsi maupun dari kementerian. Kita masih menunggu terus kira-kira apa lagi yang harus dilengkapi, disiapkan oleh pemerintah kota terkait dengan status PSBB. Jadi sampai hari ini belum ada. Ya. Oke, cukup? Oh, Bu Nisrina, saya kira sudah terwakili tadi. Ternyata masih ada pertanyaan. Silakan Bu Nisrina. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya cuma mau menyampaikan kegalauan saja sebenarnya nih Pak. Kemarin itu kan ada hasil report. Kemarin itu kan ada hasil report Pak yang disampaikan oleh Kominfo. Kemarin ada hasil report di lapangan. Di lapangan bahwa masih ada tentang alur masuk Pak, warga luar ke Kota Kendari. Itu yang jumlahnya yang kalau yang saya ingat saya Pak, yang di perbatasan Ranometo itu ada sekitar Baruga itu ada sekitar 1.000, mohon maaf kalau keliru. Kemudian di sekitar Ranometo itu di perbatasan yang lain itu ada sekitar 500-an. Nah, saya curiganya Pak, ini sebenarnya sudah start, masyarakat itu dari luar sudah start mudik ke Kendari Pak. Saya cuma mau minta penegasan tegas dari pemerintah kota seperti apa, karena walaupun data-data yang disampaikan tadi oleh dari Jobir sudah ada penurunan, berarti masyarakat Kota Kendari sebenarnya sudah sedikit lebih tenang Pak dengan adanya penurunan. Nah, tetapi dengan adanya banyak yang masuk ini Pak, orang sudah mulai lagi galau, jangan sampai yang masuk-masuk ini Pak adalah orang yang membawa virus. Itu satu Pak. Yang kedua, ini kan sudah ada instruksi dari Kementerian Keuangan untuk melakukan, ya satu lagi Pak, untuk melakukan refocusing sama realokasi anggaran. Nah, kira-kira tahun 2000 yang proyek 2020 ini Pak, kira-kira ada berapa proyek ini yang akan dijeda begitu Pak. Terima kasih. Pertanyaan anggota DPR ini. Ya, makasih Bu Nisrina. Pemilu akan datang, daftar DPR ya. Terkait perbatasan, jadi sebenarnya angkanya sudah jauh menurun. Kalau beberapa waktu yang lalu itu masih di angka 7.000, 5.000 per hari yang melintas. Jadi hari ini memang sudah terjadi penurunan, walaupun tetap saja ini kondisinya masih dalam pemantauan kita. Ini saya sedang mempersiapkan untuk kita melakukan peningkatan kualitas pengawasan di wilayah perbatasan. Jadi
kita lagi mempersiapkan, kita akan menambah posko di setiap perbatasan untuk nanti langsung melakukan rapid test terhadap pelintas yang suhu badannya itu di atas 38 derajat. Ya, dan ada gejala medis. Jadi itu langsung kita periksa di tempat supaya memastikan warga masyarakat tidak perlu galau sebagaimana Bu Nisrina. Ya, jadi kita bahkan tadi saya sudah berkoordinasi dengan kepala bandara dan Lanut rapat selama 2 jam tadi dari jam 1 siang sampai jam 3 sore itu membicarakan tentang bagaimana meningkatkan pengawasan di kawasan bandara. Walaupun ini bukan wilayah Kota Kendari, tapi kami mengambil inisiatif untuk kemudian berkoordinasi sehingga dampaknya juga tidak luas ke Kota Kendari. Jadi kami tadi bersepakat insya Allah akan membuat posko bersama di bandara. Itu fungsi posko ini sama dengan wilayah perbatasan yang lain. Kita akan meningkatkan pengawasan sekiranya ada nanti yang datang dalam kondisi tadi itu panas di atas 38 derajat dan ada kondisi gejala medis, itu langsung kita rapid test di tempat. Sehingga nanti berdasarkan hasil rapid test itu memberikan keyakinan kepada kita untuk ditindaklanjuti. Misalnya kalau dinyatakan negatif berdasarkan hasil tes rapidnya, itu kita izinkan untuk masuk, tetapi dengan tetap syarat untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau kemudian ternyata hasil rapid testnya positif, kita akan melakukan 2 langkah. Kalau positif tetapi gejalanya ringan atau kemudian bahkan mungkin ya kayak tadi OTG ada ternyata positif tapi kemudian ringan, itu kita akan inapkan di rumah singgah yang sedang kita persiapkan. Jadi untuk sementara ini yang kita persiapkan Rusunawa Bungkutoko, tapi kita sedang juga mencari lokasi lain yang lebih dekat, yang mungkin lebih nyaman juga untuk ditempati. Itu. Tapi kalau positif dan gejala medisnya juga sudah menunjukkan yang harus ditangani secara medis, kita langsung rujuk ke rumah sakit. Jadi itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan, dan insya Allah pengawasan di wilayah perbatasan akan terus kita lakukan dan terus kita tingkatkan kualitasnya, sehingga saya ingin memberikan ketenangan. Kami pemerintah kota ingin membuat masyarakat betul-betul terlindungi dan tidak ada lagi penambahan kasus. Itu yang kita harapkan, karena alhamdulillah 3 hari berturut-turut ini tidak ada penambahan kasus, bahkan yang ada pengurangan, sehingga kita harapkan ini tidak ini bisa kita jaga momentum ini, apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita memasuki bulan suci Ramadan ini dengan tetap menjaga kehusuan ibadah kita, tetapi menyesuaikan dengan situasi mewabahnya COVID-19. Artinya seperti tadi tidak perlu ada ngabuburit, juga kita sudah berkomunikasi secara persuasif dengan pengelola rumah ibadah, masjid-masjid untuk tidak melaksanakan tarwih. Ya, silakan tarwih di rumah saja. Demikian juga kita menghimbau kepada seluruh organisasi, kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mungkin menyelenggarakan buka puasa bersama. Untuk tahun ini kita puasa bersama on call aja, ya, online saja buka puasa bersamanya. Mungkin bisa saling mengirim takjil gitu, tetapi buka puasanya di rumah masing-masing. Ya, nanti teman-teman wartawan saya kirimi juga takjil ya, supaya bisa sama rasa gitu buka puasanya. Tinggal kirim alamat saja, nanti dikirimi. Jadi itu himbauan kita, termasuk sahur. Kita minta juga sahur di rumah saja, karena beberapa waktu yang lalu juga sering kita menyaksikan kegiatan sahur on the road. Kita minta ini juga tidak diselenggarakan dulu untuk Ramadan tahun ini. Saya ingin tegaskan kembali terkait mudik. Untuk seluruh ASN Kota Kendari, saya sudah keluarkan surat perintah untuk tidak melakukan mudik dan menyiapkan sanksi bagi yang ingin tetap nekat untuk melaksanakan mudik. Kita sanksi tidak akan memberikan tunjangan kinerjanya selama 6 bulan. Ini serius, ya. Jadi saya minta inspektorat untuk diawasi, di rumah saja, tidak usah pulang kampung, kirim kirim doa saja
Dan kalau ada sesuatu yang mau dibagi, dikirim aja ke kampung. Kemudian untuk masyarakat, kami juga menghimbau dengan sangat bahwa tolong yang sedang berniat untuk pulang kampung ke Kota Kendari, tetap aja, tidak usah masuk ke Kendari. Mudah-mudahan dengan itu kemudian kita bisa menghindarkan seluruh masyarakat kita dari penyebaran COVID-19. Begitu juga yang di Kendari, tidak usah pulang kampung dulu, karena dengan begitu insya Allah kita bisa menjaga momentum pengendalian penyebaran COVID-19 yang sudah bagus ini, artinya sudah tidak ada penambahan jumlah pasien baik ODP, PDP maupun yang positif. Kita berharap ini terus bisa kita jaga, jangan sampai ada penambahan lagi, bahkan yang kita harapkan adalah pengurangan, bisa sembuh sedia kala, dan kita semua bisa beraktivitas secara normal kembali. Saya kira itu harapannya. Terima kasih ya. Cukup? Ya, kita siap-siap tarawih sebentar malam kalau sidang isbatnya sudah memutuskan satu Ramadan. Sorry, udah mau lebaran ini. Jadi gitu ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Saya sampaikan semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan, doa-doa kita dikabul oleh Allah. Oleh karena itu saya menitip kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama mendoakan daerah yang kita cintai ini, Kota Kendari, agar bisa segera terhindar dari ujian dan cobaan COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa.